Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Susanto dari kelas 10 MIPA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, peraturan, dan teknik dalam badminton. Tapi sebelum itu, intro dulu. Kita balik ke topik, sejarah bulu tangkis. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis. Akan tetapi, banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan bernama jiangzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukul selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Oke, lanjut. Peraturan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem penghitungan skor. Oke, berikut adalah peraturan-peraturan dalam permainan bulu tangkis. 1. Perlengkapan bulu tangkis. Shuttlecock memiliki 16 helai bulu, diameter gabus 25 sampai 28 mm, diameter bulu 58 sampai 68 mm, panjang 62 sampai 70 mm dan berat berkisaran 4,74 sampai 5,50 gram. Raket. Panjang raket tidak melebihi 680 mm dan lebar 230 mm secara keseluruhan yang terdiri dari ganggang raket atau handle, batang raket atau shaft, serta kepala raket atau head. 2. Peraturan penilaian. Ada beberapa macam penilaian dalam permainan olahraga bulu tangkis, antara lain 1. Dalam permainan bulu tangkis, dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 21 angka. Misalnya saja kedua pihak dapat angka sama, yaitu 20-20. Maka selisih poin harus 2. Misalkan Anda meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawan Anda mendapat angka 20, Anda belum keluar sebagai pemenang. Anda akan menjadi pemenang jika selisih angka Anda dan tim lawan Anda 2 menjadi 22-20. Angka maksimal tiap game adalah 30.
Untuk itulah apabila terjadi poin 29-29, maka pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu mencapai angka 30. 2. Permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun ganda terdiri dari 2 set. Jika tim Anda memenangkan 2 set langsung, maka tidak akan ada tambahan set ketiga. Jika tim Anda menang pada set pertama dan kalah pada set kedua, maka ada tambahan 1 set yang biasa disebut Rumble Game. Set ketiga adalah set penentuan di mana yang menang pada set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya. 3. Kesalahan pemain. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan pemain ketika melakukan servis. Kesalahan-kesalahan dalam servis yang biasanya dilakukan pemain adalah sebagai berikut. 1. Ketika pemain melakukan servis, posisi shuttlecock pada saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang dari pemain yang melakukan servis, atau satu di antara bagian dari kepala raket berada pada posisi lebih tinggi dari satu di antara bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock disentuh raket. Jika hal ini terjadi, service judge akan meneriakkan foul dan pemain lawan akan mendapatkan poin atau nilai. 2. Kesalahan yang selanjutnya adalah kaki pelaku servis tidak berada dalam bidang servisnya, atau kaki penerima servis tidak berada dalam bidang servis yang terletak sembarangan diagonal. Pada servis atau sedang rally, shuttlecock mengenai badan pemain, jatuh keluar lapangan dan mengenai net, maka ini termasuk kesalahan dan poin akan diberikan kepada tim lawan. Oke, lanjut. Teknik dasar bulu tangkis. 1. Memegang grip. Teknik dasar badminton yang paling penting untuk dikuasai pertama kali adalah teknik memegang raket. Ternyata, tindakan memegang raket tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika para pemain pemula mengabaikan teknik dasar ini, mereka akan cenderung terkena cedera ketika melakukan permainan atau pertandingan badminton. Makanya, perlu sekali untuk mengetahui teknik-teknik dasar memegang raket yang benar. Sebenarnya, tindakan memegang raket tidak jauh berbeda dengan tindakan berjabat tangan loh. Pada tindakan memegang raket, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman, termasuk letak ibu jari. Beberapa teknik memegang raket yang dikenal antara lain teknik American grip, backhand grip, forehand grip, dan combination grip. 2. Sikap atau posisi tubuh atau stand. Sikap atau posisi tubuh juga menentukan strategi permainan badmintonmu, baik itu sebagai pemukul pertama maupun pemukul balasan. Sikap yang benar akan memudahkan gerakan dan kelihayan tubuhmu dalam bermain badminton. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yakni posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan atau membalikan netting. 3. Gerak kaki atau footwork. Gerak kaki pun perlu diatur. Ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat. Kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan kirilah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. 4. Service atau serve. Service adalah teknik dasar
yang juga tidak penting untuk dipelajari. Apalagi, gerakan servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Terdapat dua servis yang dapat dilakukan, yakni servis atas dan servis bawah.